menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel. Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel.
Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya. Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Gallant diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Gallant menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Gallant, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Gallant digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF.
Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel. Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya. Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Gallant diumumkan pada Selasa 5 November 2024.
Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel. Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.
Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea Atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Kem Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya. Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Gallant diumumkan pada Selasa 5 November 2024.
Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel. Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman.
Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea Atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea Atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea Atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar Barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu secara mengejutkan mengambil langkah memecat Menteri Pertahanan atau Menhan Yoav Gallant. Menanggapi hal itu, Gallant mengungkapkan 3 alasan pemecatan dirinya.
Dilansir Jerusalem Post, pemecatan Galan diumumkan pada Selasa 5 November 2024. Dalam pernyataannya di Kiryat Tel Aviv, Galan menilai pemecatan dirinya saat ini berjalan tanpa petunjuk dan dalam kegelapan. Menurutnya, ia dipecat Netanyahu atas dasar 3 alasan. Pertama, karena sikap oposisinya terhadap undang-undang korup yang diajukan Netanyahu agar membebaskan kelompok ultra-ortodoks atau Haredim dari wajib militer untuk bergabung ke IDF. Kedua adalah soal kesepakatan pertukaran sandera. Menurut Galan, mengabaikan para sandera Israel akan menjadi sebuah simbol chain atau peringatan dari Tuhan sehingga para tawanan yang masih hidup harus dipulangkan. Alasan ketiga adalah Netanyahu yang enggan membentuk Komisi Nasional Pencari Fakta untuk peristiwa serangan Hamas 7 Oktober 2023. Sebagai informasi, kini jabatan Galan digantikan oleh Menteri Luar Negeri Israel Katz, kerabat lama Netanyahu di bidang politik. Situasi mencekam di Tel Aviv selesai Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu memecat Menteri Pertahanan Yoav Gallant. Pasalnya ribuan warga melakukan unjuk rasa besar-besaran hingga memblokir jalanan di ibu kota Israel. Bahkan rumah Netanyahu dilaporkan turut dikepung massa. Dikutip dari Al-Mayadeen, demo besar-besaran itu terjadi pada Selasa 5 November malam. Diperkirakan lebih dari 2.000 pemukim turun ke jalan sebagai bentuk kemarahan mereka terhadap pemecatan Gallant. Ribuan pengunjuk rasa memblokir jalan raya di Tel Aviv hingga mengakibatkan lalu lintas utama macet. Para demonstran juga membakar ban hingga menyalakan api unggun di tengah jalan. Dikutip dari The Times of Israel, polisi kewalahan mengatasi pengunjuk rasa hingga terjadi bentrok sengit. Tak hanya itu, polisi menggunakan air sigung yang berbau busuk untuk membubarkan pengunjuk rasa. Bahkan warga Israel ikut mengepung rumah Netanyahu sebagai bentuk protes terhadap pemecatan Gallant. Diketahui Netanyahu memecat Gallant dengan alasan kehilangan kepercayaan terkait pengelolaan perang Israel di Gaza dan Lebanon. Selain itu, Netanyahu mengaku perbedaan antara dirinya dengan Gallant semakin melebar. Brigade Al-Quds terlibat pertempuran sengit dengan pasukan pertahanan Israel atau IDF. Adapun pertempuran itu terjadi di tepi barat. Video mencekam pertempuran itu diunggah di Telegram pada Selasa 5 November. Dalam video berdurasi kurang dari 1 menit itu memperlihatkan baku tembak jarak dekat. Dinarasikan Brigade Al-Quds dari Batalion Tubas berhasil memberondong tembakan ke arah IDF. Al-Quds pun mengklaim pejuangnya menargetkan titik-titik militer IDF di Gunung Gerizim. Dalam pertempuran jarak dekat itu, Brigade Al-Quds menggunakan senapan mesin. Pasukan musuh pun berhasil dilumpuhkan dalam sekejap. Perlawanan Palestina Brigade Syuhada Al-Aqsa berhasil menargetkan posisi pasukan pertahanan Israel atau IDF di Camp Jabalia. Para pejuang menargetkan pertemuan tentara Israel di wilayah tersebut. Tak hanya itu, pesawat mata-mata Israel pun berhasil direbut oleh Brigade Syuhada Al-Aqsa. Dikutip dari Al-Mayadeen, Brigade Syuhada Al-Aqsa menargetkan kendaraan militer jenis Tiger Israel. Penargetan itu dilakukan dengan rudal anti-tank milik perlawanan Palestina. Dilaporkan penyerangan itu terjadi di jantung kamp pengungsi Jabalia dekat rumah sakit Al-Yaman Al-Said. Kemudian Brigade Syuhada Al-Aqsa juga mengklaim pejuangnya berhasil menangkap dan merebut drone Israel. Adapun pesawat tak berawak IDF itu telah melakukan operasi pengumpulan intelijen di wilayah udara di atas jalur Gaza. Selanjutnya, Brigade Syuhada Al-Aqsa juga menargetkan sekelompok tentara Israel di barat laut Beit Lahia. Kali ini pejuang menggunakan peluru mortir 80 mm untuk menyerang tank dan tentara IDF. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah meluncurkan roket dan rudalnya menyasar sejumlah wilayah di Israel.
Ratusan ribu pemukim Israel langsung berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih aman. Hizbullah menembakkan serangkaian roket dan rudal ke kota pesisir Acre dan Haifa serta daerah sekitarnya. Serangan tersebut diluncurkan perlawanan pada Selasa 5 November 2024. Hal ini menyebabkan ratusan ribu warga Israel mengungsi ke tempat perlindungan pada dini hari. Serangan itu terjadi setelah malam yang relatif tenang. Rentetan serangan terakhir diketahui menargetkan wilayah Galilea atas, termasuk kota Safed di utara. IDF mengatakan mereka mencegat sebuah pesawat nirawak yang melintasi wilayah Israel, melintasi perbatasan Suriah semalam. Tak ada korban luka maupun tewas yang dilaporkan akibat serangan ini. Namun penduduk di wilayah lembah Jezreel mengatakan mereka mendengar suara ledakan keras. Ledakan ini kemungkinan berasal dari pertahanan udara yang mencegat ancaman yang datang. Salah seorang mantan komandan tentara pendudukan membuat pengakuan mengejutkan. Ia membongkar jumlah tentara Israel yang tewas selama bertempur dengan pasukan perlawanan Palestina di jalur Gaza. Mantan komandan tersebut ialah Mayor Jenderal Cadangan Noam Tifon. Ia sebelumnya memegang posisi tinggi di Angkatan Darat Israel. Tifon menyebut perang di Gaza telah menimbulkan kerugian besar yang tak tertahankan di kalangan prajurit Angkatan Darat. Dirinya menyayangkan langkah tentara Israel yang tidak mengungkap jumlah kematian IDF yang sebenarnya. Menurutnya, Israel kehilangan 10.000 tentara dalam perang ini. Sebelumnya, media Israel juga menyebut tentara Israel kekurangan tentara dalam jumlah besar. Diduga IDF saat ini membutuhkan sekitar 7.000 tentara cadangan lagi. Sementara para pria di Israel banyak yang menolak untuk mengikuti wajib militer di tengah memanasnya konflik. Dikutip dari Al-Mayadin, mereka memilih mengakhiri hidup ketimbang dipaksa ikut wajib militer. Kelompok Hizbullah menargetkan markas komando Israel dan sebuah pabrik pembuatan bahan peledak. Serangan diklaim menggunakan rudal khusus hingga tepat mengenai sasaran. Dikutip dari Al-Mayadin, Hizbullah meluncurkan sejumlah operasi pada Selasa 5 November 2024. Hizbullah menyebut mujahidinnya menargetkan pabrik bahan peledak di Hadera di selatan kota Haifa dengan serangkaian rudal kualitatif pukul 7 pagi. Kemudian pada pukul 8, mujahidin mengincar barak Ma'ale Golani. Barak tersebut merupakan markas Brigade Hermon ke-810 yang kemudian diserang dengan rentetan rudal tertentu. Pada saat yang sama, kelompok perlawanan menargetkan kumpulan pasukan tentara pendudukan di lokasi Ramta. 1 jam setelahnya, mereka menyerang kumpulan pasukan pendudukan di Barak Doviev dengan sebuah rudal. Sehari sebelumnya, Hizbullah disebut melakukan lebih banyak operasi. Salah satunya menargetkan pergerakan tentara di pinggiran timur laut perbatasan Marun al-Ras, Pangkalan Meron untuk ketiga kalinya. Iran pastikan akan melancarkan serangan balasan ke Israel atas bombardir ratusan jet tempur pada 26 Oktober lalu. Dilaporkan serangan tersebut akan diberi nama Operation True Promise 3 atau Operasi Janji Setia 3. Dilansir Press TV, ancaman serangan balasan ke Israel itu disampaikan oleh Wakil Komandan Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC, Brigadir Jenderal Ali Fadavi, tepatnya saat perayaan Hari Mahasiswa Nasional di Universitas Teknologi Sarif, Teheran pada 3 November. Ali Fadavi mengaku tak bisa menyampaikan kapan serangan ke Israel akan dilakukan. Adapun terkait nama Operasi Janji Setia, hal itu sejalan dengan serangan rudal sebelumnya dari Iran ke Israel pada April dan Oktober lalu. Sebagai informasi, ancaman serangan balasan ini sebelumnya juga telah ditegaskan oleh pemimpin tertinggi Iran Ayatullah Ali Khamenei. Pada Sabtu 2 November, Khamenei menegaskan Iran dan sekutu-sekutu regionalnya akan memberikan respons yang menghancurkan terhadap Israel.